Yang tadi A4. Ya, ini sesuai. Tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bertemu kembali di channel kami. Channel yang selalu memberikan tutorial digital. Nah, kali ini kita akan memberikan tutorial tips untuk mengetik di Word sekaligus untuk mengenalkan fitur-fitur yang kemarin kita sudah bahas pada video sebelumnya. Jadi mungkin kali ini kita belajar dengan cara studi kasus ya. Pada kesempatan ini kita menggunakan Microsoft Word 365. Nah, silahkan disimak dan diperhatikan, jangan di skip. Baiklah, kita masuk ke Microsoft Word dengan cara klik 2 kali pada icon Word ini. Ya, dan kita tunggu loadingnya. Oke, sekarang sudah masuk. Nah, inilah tampilan awal dari Word. Jadi kita memilih dokumen kosong. Selanjutnya kita masuk ke menu-menu dari Microsoft Word. Nah, ketika di awal kita berada di menu beranda. Jadi di sini kita akan setting awal dulu sebelum mengetik. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu fungsi dari icon yang paling atas ini. Ini yang namanya save otomatis atau simpan otomatis. Jadi ketika kita aktifkan akan muncul seperti ini. Ini OneDrive ini adalah sebuah cloud drive. Jadi di sini saya menggunakan drive saya di OneDrive. Kebetulan saya punya akun. Nah, ketika komputer ini rusak, data kita tidak langsung hilang karena tersimpan di drive. Drive ini adalah penyimpanan sementara. Penyimpanannya tidak disimpan di hard disk, tetapi disimpan di server Microsoft. Jadi di sini saya sangat sarankan kalian mempunyai drive seperti OneDrive, bisa Google Drive ya. Jadi silakan Anda buat akunnya dan simpan data Anda di situ supaya lebih aman. Ya, ini save untuk menyimpan data. Oh ya, simpan otomatisnya saya nonaktifkan. Ya, ini adalah nama dokumen. Jadi ketika pertama itu namanya adalah dokumen 1. Jadi ketika kita save nanti dan memberikan nama, dokumen 1 ini akan berubah menjadi sesuai dengan apa yang kita tulis pada saat di save. Ya, selanjutnya ini nama akun saya. Ya, selanjutnya ini untuk minimize ya, seperti ini. Jadi kalau ingin mengaktifkannya kembali silahkan klik kembali ya. Ya, berikutnya restore. Ini adalah fungsinya untuk mengatur size-nya semau kita. Jadi mungkin kita mau membagi 2 layar. Ya, jadi di sini terserah kalian mau bagaimana size ukurannya ya. Nah, cara mengembalikannya klik kembali yang restore maximize ini. Jadi dia akan kembali seperti semula. Dan yang terakhir ya ini ya close ya. Kalau close ini untuk mengeluarkan dari aplikasi. Tapi di sini saya tidak akan close karena saya akan melanjutkan tutorial ini. Nah, selanjutnya kita melihat ada sebuah penggaris ya. Jadi ini mengatur tentang posisi-posisi pengetikan kita. Dan biasanya ini kadang tidak muncul. Nah, caranya memunculkan dan menghilangkannya adalah seperti ini. Kita masuk ke tampilan dan kita hilangkan centang di penggaris atau biasanya ruler tulisannya ya. Jadi ketika dihilangkan, nah, dia hilang. Dan ketika kita centang kembali, dia akan kembali seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke fitur pemilihan ukuran kertas. Nah, sebelum memulai pengetikan, kita memilih ukuran kertas dulu. Jadi untuk memilih kertas itu ada 2 cara, nanti kita akan bahas semua. Cara pertama dengan memasuki menu tata letak. Nah, di sini ada ukuran, orientasi, dan margin. Nah, di sini kita akan memilih ukuran dengan masuk di menu di icon ukuran ini. Di sini tampak beberapa ukuran yang sering digunakan adalah yang pertama A4,
Jadi ukurannya tidak perlu dirubah lagi ya size-nya, karena ini sesuai dengan ukuran kertas di Indonesia. Yang kedua, ukuran letter. Kalau di Indonesia itu biasanya disebut dengan quarto atau QS ya. Ukurannya ini tidak perlu dirubah lagi karena dia sudah sesuai dengan ukuran Indonesia. Berikutnya ukuran kertas legal. Legal ya, ini legal. Legal ini biasanya disebut folio di Indonesia, F4. Jadi ukurannya ini harus dirubah karena tidak sesuai dengan ukuran kertas Indonesia. Di sini ukuran legal ini menggunakan ukuran internasional kali ya. Jadi di sini kita rubah menjadi 33. Kenapa dirubah? Karena di sini ketika kita print, hasilnya bisa saja ada bagian yang tidak tercetak. Makanya kita harus merubah tingginya menjadi 33 agar semua print nanti bisa tercetak. Selanjutnya cara kedua, kita masuk ke rule, kita klik 2 kali. Nah, sekarang muncul ukuran-ukuran kertas, letter, yang tadi A4, ya ini sesuai, dan yang terakhir legal, ya ini harus dirubah ukurannya menjadi 33 cm, dan kita klik OK. Nah, selanjutnya kita berpindah ke posisi kertas. Nah, ini orientasi adalah tempat lokasinya. Nah, di sini kita bisa merubah kertasnya posisi apa, apakah berdiri atau vertikal, horizontal. Nah, kita perkecil dulu. Ya, kita perkecil dulu tampilannya. Jadi, kalian yang ingin memperkecil tampilan, ya disinilah tempatnya. Jadi, inilah fungsinya untuk mengecilkan tampilan. Nah, kita kembali. Ya, ini kita portrait dan ini kita landscape. Jadi ini tergantung kalian ya, tergantung apa yang ingin diketik. Nah, selanjutnya margin. Di sini margin saya tidak terlalu membahasnya. Karena di sini biasanya saya menggunakan yang normal. Oke, baiklah saya langkai ya. Ada juga cara lain, yaitu seperti yang tadi kita lakukan dengan klik 2 kali pada rule dan akan muncul margin, kertas, dan tata letak. Ya, marginnya ini bisa dirubah berapa sesuai keinginan kita, dan kita bisa merubah portrait landscape-nya. Nah, coba kita rubah marginnya ya, sesuai dengan karya ilmiah. Biasanya kalau di karya ilmiah itu kita menggunakan 4433. Nah, kita rubah. Ya, di sini kita menggunakan kertas A4 ya, karya ilmiah menggunakan A4. Nah, kita oke. Aduh maaf, landscape kita rubah menjadi portrait. Ya, kita oke. Ya, oke seperti ini. Jadi itulah tadi settingan kertas pada awal pengetikan. Oke, mungkin cukup sekian dulu karena sudah terlalu panjang. Jadi kita akan lanjut di video berikutnya yang membahas tentang pengetikan dan membahas tentang fitur-fitur lain. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.